Indonesia lagi-lagi menjadi negara yang punya peran penting di kawasan Asia Tenggara. Berbagai kebijakan Ibu Pertiwi sukses membuat beberapa negara Asia Tenggara kesulitan. Sebut saja Malaysia dan Singapura yang kini kesulitan bahan baku akibat pembatasan ekspor minyak mentah dan batu bara. Cetak Gol coba merangkum kehebatan Indonesia buat negara Asia Tenggara kesulitan sebagai berikut. Peran penting Indonesia untuk ASEAN. Sudah menjadi rahasia umum jika Indonesia memainkan peran krusial sebagai pemimpin Asia Tenggara. Sebut saja peran dalam menciptakan masyarakat ekonomi ASEAN. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan serta daya saing kawasan dalam menghadapi persaingan global. Gak hanya di bidang ekonomi, peran Indonesia juga penting di bidang SDA. Di kawasan ASEAN, Indonesia menjadi produsen sumber daya alam terbesar. Salah satunya adalah produsen minyak dan gas terbesar yang punya peran strategis dalam ketahanan energi regional. Selain itu, bumi Nusantara juga dikaruniai kekayaan pangan yang melimpah. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara utama penghasil kelapa sawit di dunia yang menjadi ekspor unggulan. Baru-baru ini, Indonesia juga berhasil menempatkan diri sebagai salah satu produsen beras terbesar di Asia Tenggara. Keberhasilan ini ditopang oleh kesuburan tanah yang gak dimiliki negara lain. Alhasil berkah karunia yang berlimpah membuat banyak bikin ASEAN sangat bergantung pada Indonesia. Sebut saja Thailand yang memasuk 70% briket batu bara dari tanah air. Selain itu, Filipina yang dikenal sebagai tetangga dekat juga sangat bergantung pada sektor manufaktur Indonesia. Buktinya, 48% impor mobil negara revolusi hijau berasal dari bumi Nusantara. Indonesia mulai batasi ekspor minyak mentah. Salah satu peran penting Indonesia adalah menjadi negara pengekspor minyak mentah terbesar di ASEAN. Sayangnya Indonesia nggak bisa mengelola minyak mentahnya di dalam negeri. Negeri Nusantara justru lebih mengandalkan Singapura untuk mengelola hasil minyak. Lebih mirisnya lagi, hampir 60% bahan bakar minyak yang digunakan Indonesia berasal dari negeri Singa. Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM merasa malu dengan fakta tersebut. Ironi yang memalukan, 50% konsumsi minyak jadi kita, impornya tahu dari mana? Singapura? Jadi kita ini impor minyak dari negara yang gak punya minyak, ungkap Bahlil. Gak mau terus-terusan dikadali, Prabowo Subianto akhirnya mengambil kebijakan tegas. Presiden Indonesia ini mulai membatasi ekspor minyak mentah ke Singapura. Rencana ini disampaikan langsung oleh Menteri ESDM atas izin dari Prabowo Subianto. Sesuai arahan Presiden Prabowo, kami telah meminta kilang-kilang dalam negeri untuk memanfaatkan semua crude, termasuk yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi spesifikasi, sehingga ekspor crude semakin menurun, ucap Bahlil Lahadalia. Singapura mulai krisis energi. Keputusan tegas Prabowo Subianto menghentikan ekspor minyak dan gas berimbas pada negara sekitar. Singapura yang dikenal kaya bahkan terancam kolaps apabila Indonesia menyetop pasokannya. Dilansir dari Straits Times, negeri Singa dikabarkan tengah mengalami krisis energi ekstrim. Pemerintah bahkan mengumumkan rencana penjahatan listrik bagi penduduk. Langkah tersebut diambil karena Singapura terdampak dari masalah rantai pasok gas alam. Pasalnya, sekitar 90% sumber listrik negeri Singa berasal dari gas alam yang dipasok dari Indonesia. Gak heran jika Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menahan ekspor ke negeri Singa. Pasalnya, pemerintah merasa nggak ada timbal balik positif dari hubungan dagang kedua negara. Aku bilang sama dia begini, aku kirim kamu energi dari Kepulauan Riau, oke? Tapi saya mau tanya, kamu kasih Indonesia apa? Jangan kamu minta saja terus, kamu nggak pernah kasih tahu apa kamu kasih kita, ujar Bahlil. Krisis energi ini turut melemahkan industri Singapura. Akibatnya, ekspor domestik mereka turun 2,1% melebihi perkiraan awal 1,1% pada bulan Januari yang lalu. Selain itu, Singapura juga kesulitan mengimpor gas alam dari Uni Emirat Arab. Krisis energi global membuat negara tanpa sumber gas menghadapi tantangan besar dalam memperoleh pasokan. Selain itu, tertahannya pasokan gas dari Indonesia memaksa Singapura mengambil langkah penghematan energi. Malaysia rugi besar Indonesia perketat ekspor batu bara. Selain minyak mentah, Indonesia juga menjadi salah satu produsen batu bara terbesar di dunia. Di tahun 2024, bumi Nusantara telah memproduksi sebanyak 813 juta ton emas hitam.
Target produksi batubara di Indonesia hanya sebesar 710 juta ton. Sementara sisanya yakni sebanyak 103 ton mayoritas diekspor ke berbagai negara, salah satunya Malaysia. Sebanyak 73% batubara yang dimiliki Malaysia berasal dari Indonesia. Bahkan di tahun 2022, Malaysia membeli sebanyak 2,64 miliar US dollar atau 43 miliar rupiah batubara di Indonesia. Nilai ini jauh lebih besar dibanding impor batubara negeri jiran dari negeri lainnya. Namun, Malaysia nampaknya harus mulai mencari alternatif lain dari batubara Indonesia. Pasalnya, Presiden Prabowo menetapkan untuk membatasi ekspor batubara asal Indonesia. Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM menganggap harga jual batubara Indonesia terlalu murah. Masa harga batubara kita ditentukan oleh negara tetangga? Negara kita harus berdaulat dalam menentukan harga komoditasnya sendiri, terang Bahlil dengan sangat tegas. Alhasil, keputusan Indonesia untuk menghentikan ekspor batubara nggak hanya akan berdampak pada Malaysia. Kebijakan ini juga memberikan pukulan ke perdagangan internasional. Pasalnya, Indonesia menjadi pengekspor 35% batubara yang berada di pasar dunia. Kita menyuplai lebih sekitar 550 juta ton. Itu semua dengan 30-35% batubara di pasaran. Batubara kita ini sangat berdampak sistemik, masif, dan terstruktur kalau kita membuat kebijakan untuk terjadi pengetatan ekspor, ungkap Bahlil. Di bulan Ramadan, usahakan makan makanan yang mengandung energi seperti kurma Tunisia palm fruit. Dapatkan potongan harganya dengan mengklik link di bawah ini. Pembatasan ekspor nikel buat ASEAN merugi. Indonesia juga menjadi sumber ekspor nikel bagi seluruh negara di Asia Tenggara. Namun saat ini ASEAN mulai kebingungan untuk mencari negara pengekspor nikel. Pasalnya, Indonesia mulai memberlakukan pembatasan dalam ekspor nikel. Nusantara lebih memilih untuk menggunakan sumber daya tersebut untuk keperluan di dalam negeri. Keputusan ini sampai mendapatkan penolakan besar-besaran dari negara ASEAN. Hal ini bahkan menjadi sorotan langsung dari media Singapura, yakni The Straits Times. Indonesia telah meningkatkan pembelaannya terhadap pembatasan ekspor biji nikel yang telah diprotes oleh Uni Eropa dan berbagai negara lainnya, tulis The Straits Times. Keputusan berani dari Indonesia ini langsung memberikan dampak besar bagi negara-negara ASEAN. Banyak negara Asia Tenggara yang mulai kekurangan bahan baku mentah untuk dikelola. Sebut saja seperti Singapura yang mulai pusing karena juga mengalami kekurangan nikel. Padahal negeri Singa sudah bekerja sama dengan Indonesia dalam proyek smelter. Selain itu, dampak buruk juga dirasakan oleh para pengusaha nikel dunia. Pasalnya, berkurangnya pasokan ekspor nikel Indonesia membuat pasar komoditas gak bisa memenuhi tuntutan pasar. Pasar komoditas internasional akan bergejolak karena suplai yang ada tidak bisa memenuhi kebutuhan akan nikel. Pasalnya, Indonesia menjadi salah satu eksportir utama dari material ini, ungkap Hasran selaku peneliti Center for Indonesia Policy Studies. T-shirt polos hitam dari Aero Street kini turun harga dari yang sebelumnya 139 ribuan menjadi 35 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kehebatan Indonesia buat negara Asia Tenggara kesulitan. Bagaimana pendapatmu? Akankah para negara tetangga semakin merana melihat Indonesia yang terus maju? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.